Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah lamaran ditolak, santet pun bertindak. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila yang merupakan kiriman dari salah satu narasumber ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan tulisan karya kalian ke alamat email kami yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman. Semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ataupun mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namaku adalah Rizky, sebut saja seperti itu. Aku adalah anak dari orang yang kurang mampu, dan aku sangat menyukai gadis kembang desa yang bernama Anggun, tapi rasa cintaku terhalang oleh restu orang tua. Dia Anggun dikenal dengan gadis yang sangat cantik dan juga ramah di desa. Dia juga disukai oleh banyak lelaki, tapi tidak ada seorang pun yang Anggun terima cintanya. Semua lelaki itu ditolak. Namun aku waktu itu nekat menembak Anggun dan ternyata cintaku diterima. Tapi kisah cinta tidak direstui oleh orang tua Anggun. Saat aku bertemu di rumah Anggun, secara terang-terangan aku diusir, dimaki-maki dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar. Bapak Anggun berkata, "Kamu itu orang miskin, tidak layak bersanding dengan putriku yang cantik ini." Dan aku hanya bisa mengangguk dan aku pulang dengan perasaan yang sangat kecewa atas kejadian tadi malam. Pada pagi harinya, Anggun menemuiku dan meminta maaf atas kejadian tadi malam. "Mas Rizky, aku minta maaf ya mas, atas perlakuan bapak kepada emas." Rizky pun menjawab, "Ya nggak apa-apa dek, itu kan salah mas sendiri kok." Ya Rizky pun kembali berkata, "Mulai saat ini jauhi mas ya, ingat kata bapak kamu." Anggun enggan menganggukkan kepala, dan pada malam harinya Anggun langsung dikenalkan dengan seorang pemuda yang datang dari kota sebelah. Pemuda itu adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Saat dikenalkan dengan pemuda itu, Anggun menolak lantaran ia tidak menyukai pemuda itu. "Nak, keluar ada teman bapak yang ingin kenalan denganmu nak." "Tidak mau pak, Anggun lagi sibuk." Bapak Anggun itu, dia pun akhirnya memaksa Anggun untuk menemui temannya yang seorang pengusaha sukses itu. Akhirnya Anggun pun mengikuti perintah bapaknya untuk keluar menemui pemuda itu. Pemuda itu pun akhirnya berkata, "Perkenalkan, namaku Erlangga, aku pengusaha kopi." "Namaku Anggun, salam kenal." Anggun pun kembali masuk dengan muka kesal. Sementara Rizky, sejak Rizky diusir oleh keluarga Anggun, Rizky pun merantau ke kota untuk bekerja di suatu perusahaan yang ada di ibu kota. Rizky saat di kota berteman baik dengan Angga yang merupakan rekan sepekerjaan. Rizky dan Angga sering cerita satu sama lain. Pada suatu malam, Erlangga kembali bertamu ke rumah Anggun, tapi maksud kedatangan Erlangga ini lain. Erlangga ingin melamar Anggun. "Pak, maksud kedatanganku ke sini, aku ingin melamar putri bapak yang bernama Anggun." Bapak Anggun pun menjawab, "Sebentar aku tanyakan anakku dulu." Bapak Anggun pun pergi menemui Anggun di kamarnya. Bapak Anggun menanyakan perihal yang disampaikan oleh Erlangga. "Aku mau dilamar oleh lelaki yang tidak jelas asal-usulnya itu." "Aku tidak mau pak." Tanpa disangka perkataan Anggun tadi itu terdengar sampai ke ruang tamu, dan Erlangga kesal sekali dengan perkataan Anggun tersebut. Erlangga pun kemudian bergumam, "Tunggu pembalasanku, akan aku buat kau tidak nyaman untuk hidup." Bapak Anggun pun keluar menyampaikan perkataan si Anggun, dan Erlangga pun pulang dengan perasaan marah dan kesal dengan si Anggun ini.
Pada saat Erlangga pulang dengan perasaan yang sangat kesal terhadap keluarga Anggun, terbesit di pikiran Erlangga untuk membuat hancur keluarga Anggun. Sambil jalan, Erlangga terus memikirkan bagaimana caranya agar keluarganya Anggun itu hancur. Tanpa disangka, bisikan setan membuat Erlangga dapat menemukan solusi, yaitu dengan cara mengirimkan teluh ataupun santet kepada keluarga Anggun. Pada pagi harinya, Bapak Anggun yang hendak berangkat bekerja mendapatkan firasat buruk tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Tapi Bapak Anggun waktu itu tidak menghiraukan perasaan aneh itu. "Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya." Ibu pun menjawab, "Iya Pak," dan Anggun pun bergegas keluar kamar untuk memulai aktivitas di pagi hari itu. Pada malam harinya, Erlangga pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang akan mengantarkannya menemui dukun santet. Sesamanya di tempat tujuan, Erlangga pun mengobrol dengan temannya. Seusai mengobrol, Erlangga pun diajak oleh temannya untuk pergi ke suatu daerah terpencil yang berada di tengah-tengah hutan. Sesamanya di sana, Erlangga melihat suatu gubuk kecil. Itu tempatnya katanya mau melakukan santet. "Kok tempatnya kayak gitu sih?" "Sudah masuk saja, nanti kamu tahu." Erlangga dan juga temannya pun bergegas masuk ke gubuk itu. Tepat di gubuk itu terlihat seorang pria tua duduk di bangku yang agak reot. Teman Erlangga pun berkata kepada pria tua itu, "Mbah, ini teman aku mau mengirim santet." Dan pria tua itu hanya mengangguk saja. Erlangga pun berkata, "Ini Mbah foto dan catatan weton dia Mbah. Ini mau santet yang kayak gimana?" "Santet yang membuat dia sengsara aja Mbah, pokoknya seperti itulah." "Oke kalau begitu, tapi maharnya agak sulit, yaitu berupa kambing betina hitam yang masih perawan. Kalau tidak bisa, diganti dengan uang sejumlah 10 juta rupiah. Bagaimana nak, apakah kamu sanggup?" "Uang segitu mah, aku sanggup Mbah. Ini uangnya, sudah aku siapkan." "Baik, nanti kamu datang pada hari Kamis malam Jumat. Kita akan memulai ritualnya." "Iya Mbah." Setelah perbincangan itu, Erlangga pun pulang dengan temannya. Pada hari yang sudah ditentukan, Erlangga datang kembali ke tempat itu dengan penuh harapan. Ini awal di mana Erlangga memulai ritual penyantetan. Setelah ritual selesai, Erlangga diberikan sebuah buntelan kecil berwarna putih dan Mbah Dukun berkata, "Buntelan ini kamu kubur di kuburan yang baru dan usahakan tidak ada orang yang melihatmu." "Iya Mbah." "Tapi ingat, jangan kamu buka bungkusan itu." "Iya baik Mbah." Dan Erlangga kembali pulang untuk menguburkan bungkusan itu. Setelah Erlangga berhasil menemukan kuburan seperti yang dijelaskan oleh Mbah Dukun, Erlangga bergegas untuk cepat-cepat menguburkan bungkusan itu. Setelah Erlangga menguburkan bungkusan tersebut, Erlangga kembali pulang, yaitu ke rumahnya dengan perasaan yang sangat senang. Tunggu pembalasanku, Anggun. Setelah lewat 2 malam, santet yang dikirimkan oleh Erlangga mulai bereaksi terhadap tubuh Anggun. Badan Anggun terasa panas dan seluruh tubuhnya merasakan gatal yang sangat-sangat gatal. Anggun pun menceritakan kondisinya kepada ibunya. "Bu, ini tubuh Anggun kok panas dan gatal banget ya Bu? Mungkin tubuhmu terkena alergi Nduk. Besok pagi kita ke dokter ya. Sudah istirahat sana." "Iya Bu." Anggun pun bergegas pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Pada pagi harinya, Anggun dan juga ibunya pergi ke salah satu rumah sakit yang berada di kota. Sesamanya di rumah sakit, ibu Anggun langsung mengambil nomor antrean. Dan setelah nomor antrean itu dipanggil, Anggun dan ibunya bergegas menemui dokter. "Dok, anak saya kok mengalami gejala seperti gatal di sekujur tubuh dan badannya sangat panas Dok." "Berbaringlah, coba saya periksa dulu." Setelah diperiksa, dokter memeriksa keadaan Anggun. Kala itu dokter pun kebingungan dengan kondisi Anggun. "Kondisi anak ibu itu tidak terjadi apa-apa kok Bu, tapi sebaiknya kita tunggu hasil lab dulu. Nanti aku kabari hasil labnya ya Bu." Setelah menunggu cukup lama, dokter pun membawa hasil lab dan ajaibnya tubuh Anggun tidak terjadi apa-apa alias sehat walafiat.
Sebaiknya anak ibu menjalani rawat inap dulu, sampai saya menemukan penyakit yang diderita oleh anak ibu. Baik dok, kalau begitu saya setuju. Akhirnya dokter menyuruh perawat untuk mencarikan kamar kosong untuk ditempati Anggun. Setelah perawat menemukan kamar yang kosong, akhirnya Anggun dibawa ke sana dan untuk menjalani rawat inap. Tiba di malam harinya, tubuh Anggun kambuh dan anehnya ia dengan jelas dapat melihat makhluk halus seperti pocong, kuntilanak yang mendekatinya seperti akan menyiksa dirinya, dan di malam itu sampai ia tidak bisa tidur. Namun pada pagi harinya tubuhnya Anggun terlihat sehat-sehat saja, tetapi muncul seperti luka bakar di area tangannya. Itu yang membuat dokter dan juga orang tua Anggun benar-benar kebingungan. Kok bisa dalam satu malam muncul luka seperti itu? Dan pada pagi hari itu nafsu makan Anggun turun drastis. Anggun benar-benar tidak ingin makan lantaran masih kepikiran kejadian tadi malam yang membuat dirinya tidak bisa tertidur. Pada malam harinya, Rizky yang dikabari oleh temannya yang ada di kampung tentang kondisi Anggun yang sakit keras membuat Rizky kepingin cepat-cepat pulang kampung. Dan Rizky hanya dapat pulang di akhir bulan. Itu pun Rizky hanya harus izin cuti ke bosnya. Kondisi Anggun yang semakin hari semakin parah membuat keluarga sangat kebingungan. Apa sebaiknya anak kita dibawa ke orang pintar aja? Ibu yakin sakit yang diderita Anggun ini bukan sakit biasa. Sebaiknya kita tunggu 3 hari lagi, ujar bapaknya Anggun. Ibu Anggun pun mengangguk tanda setuju. Setelah tidak ada progres di rumah sakit, akhirnya Anggun pun dibawa balik ke rumahnya dalam kondisi yang kurus kering. Sesamanya di rumah, teror semakin menjadi-jadi. Seperti di pagi harinya terjadi peristiwa yang sangat mencekam. Tepat di depan pintu banyak tanah kuburan dan di sekitar kamar Anggun sampai dengan ruang tamu. Bapak Anggun pun kebingungan dan menyuruh istrinya untuk membersihkan semuanya. Setelah semuanya bersih, Ibu Anggun bergegas membantu Anggun ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah itu langsung memberikan Anggun sarapan. Setelah semuanya selesai, Ibu Anggun bergegas untuk berbelanja. Di tengah perjalanan ke warung, Ibu Anggun berpapasan dengan Rizky yang baru saja pulang dari perantauan. Rizky pun menyapa. Ibunya Anggun. Nak Rizky. Kapan sampainya? Barusan bu, ngomong-ngomong bagaimana kondisi Anggun sekarang bu? Tidak ada kemajuan nak Rizky. Ibu sangat bingung nak. Oke bu, nanti malam aku akan menjenguk anak ibu. Permisi ya bu, aku pamit pulang dulu. Iya nak, ke rumah saja. Hati-hati di jalan ya, nak Rizky. Iya bu, salam buat Anggun ya. Iya. Pada malam harinya Rizky datang untuk menjenguk Anggun yang sedang sakit parah itu. Sesampainya di rumah Anggun, Rizky pun mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Tampak ibunya Anggun yang menyambut kedatangan Rizky dengan senang hati. Waalaikumsalam nak, ayo masuk dulu nak. Di mana Anggun sekarang bu? Di kamarnya. Kondisi itu loh, kayak orang tidak pernah makan selama 3 bulan. Kurus kering gitu nak Rizky. Iya, bolehkah aku menjenguk Anggun bu? Boleh masuk saja nak Rizky. Rizky pun masuk ke kamarnya Anggun. Sesamanya di kamar Anggun, Rizky yang melihat kondisi Anggun yang cukup memprihatinkan, Rizky pun sangat kaget. Bu, ini kondisi Anggun kok bisa kayak gini bu? Ibu pun tidak tahu nak, ujar ibunya. Kayaknya ini bukan sakit biasa deh bu. Sakitnya Anggun ada pada jam-jam tertentu saja kan bu? Iya nak, biasanya sakitnya itu muncul pada jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan itu loh, Anggun sering mimpi didatengin oleh orang berbadan besar yang hendak memukulinya. Wah, bisa jadi itu pertanda kalau penyakit yang diderita Anggun itu kiriman dari orang bu. Ya tentu saja yang membenci Anggun bu itu bu. Sebaiknya kita harus segera cari ustadz atau yang bisa meruqyah dan mencari buhul yang dikubur oleh sang pengirim itu. Nak Rizky kan sudah di kota selama 4 bulan. Adakah kenalan Nak Rizky yang bisa membantu buat meruqyah Anggun?
Kayaknya sih tidak ada Bu, nanti aku carikan deh. Rizky pun keluar dari kamar Anggun. Lantas ia segera berpamitan kepada orang tua Anggun untuk pulang. Bu, aku pamit pulang dulu ya Bu. Hati-hati di jalan ya nak Rizky. Setelah sampai di rumah, Rizky tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kondisi Anggun yang sangat memprihatinkan itu. Ya karena kondisinya benar-benar sangat parah. Sampai akhirnya di pikiran Rizky nama Angga. Lantaran Angga adalah orang yang telah lama menimba ilmu di suatu pesantren. Rizky pun bergegas menelepon Angga. Halo Angga. Iya, ada apa Riz? Kok tumben malam-malam telepon lu? Ini ada satu hal yang aku ingin tanyakan ke kamu. Kamu kan sudah lama menimba ilmu di pesantren. Ada nggak ustadzmu yang bisa meruqyah? Soalnya ini tetanggaku kayaknya terkena penyakit santet nih. Ada kayaknya. Ya udah kalau gitu nanti pagi coba kamu hubungi ustadzmu itu ya. Bisa nggak membantu meruqyah tetanggaku itu? Oke, nanti pagi aku hubungi Riz. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Angga pun menutup telepon dengan mengucapkan Waalaikumsalam. Pagi harinya Rizky bergegas pergi ke rumah Anggun untuk mengabari ibunya. Sesamanya di depan pintu rumah, Rizky sangat kaget lantaran Rizky melihat banyak darah segar yang menggenang di depan pintu. Rizky pun langsung mengetuk pintu. Dan ketika ibunya Anggun membuka pintu, Rizky pun langsung bertanya, "Ini kok banyak darah segar, Bu?" Sudah biasa nak Rizky, sejak Anggun sakit, selalu di pagi hari ibu melihat kayak gini terus. Kadang darah segar, kadang tanah kuburan, dan kadang pakai tikus. Nak Rizky kesini mau ngapain? Aku kesini cuma mau ngabarin Bu, kalau ada ustadz yang bisa meruqyah. Nanti aku kabarin kalau ustadznya bisa ya Bu. Kalau begitu syukurlah. Jangan lupa ya dikabarin ibu ya nak. Setelah obrolan itu selesai, Rizky pun kembali pulang ke rumahnya. Pada saat itu juga, Angga menelepon ustadznya yang ada di pesantrennya dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ga. Tumben kamu telepon. Gini Ustadz, ada tetangga teman saya yang kayaknya terkena penyakit santet. Bisakah Ustadz membantu meruqyahnya? Oh, insya Allah bisa. Kapan kita berangkat ke rumah teman kamu itu? Hari Ahad saja Tat. Kalau gitu saya tunggu di stasiun ya Ga. Baik Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari Ahadnya, Angga beserta rombongan ustadznya berangkat bersama menuju kediaman Rizky. Sesamanya di sana, Angga dan rombongan sudah ditunggu oleh Rizky. Ia pun langsung menyapa Angga dan berkenalan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizky, teman kerjanya Angga Pak Ustadz. Setelah mereka saling berkenalan, Rizky pun langsung mengajak rombongan itu ke rumahnya untuk beristirahat untuk mempersiapkan diri untuk meruqyah Anggun pada pagi harinya. Di pagi harinya Rizky dan juga rombongan segera pergi ke rumah Anggun untuk melakukan proses penyembuhan melalui metode ruqyah. Sesamanya di rumah Anggun, rombongan Rizky pun disambut gembira oleh orang tuanya Anggun. Setelah itu Pak Ustadz pun mengobrol dengan orang tuanya Anggun tentang penyakit yang menimpa putrinya itu. Orang tuanya Anggun pun menjelaskan tentang panjang lebar, mulai dari awal gejala sampai dengan gangguan-gangguan yang dialami keluarga itu. Dan Pak Ustadz pun mulai melihat seisi rumah yang bertujuan untuk meruqyah rumah itu supaya jin-jin pengganggu itu pergi. Dan setelah Pak Ustadz selesai meruqyah rumahnya dan seisi rumah sudah disemproti air ruqyah, meruqyah Anggun pun akhirnya dimulai. Pak Ustadz dan beberapa santrinya pun mulai membacakan doa dan ayat-ayat ruqyah. Sampai akhirnya tubuhnya Anggun bereaksi yang membuat semua orang yang hadir di situ kaget bukan main. Tubuh Anggun yang awalnya tidak berdaya mendadak menjadi kuat dan bertenaga, dan dia pun berkata, "Ngapain kalian di sini? Anak ini sudah aku incar atas perintah seseorang." Pak Ustadz pun berkata, "Kamu itu jin kafir, keluar dari tubuh anak ini. Kalau tidak mau keluar, kamu akan aku keluarkan secara paksa." Dan Pak Ustadz pun melanjutkan pembacaan doa dan ayat-ayat ruqyahnya. Sampai akhirnya jin kafir yang ada di tubuh Anggun kepanasan dan merasa sangat tersiksa, dan Pak Ustadz pun langsung menanyakan keberadaan Buhul yang dikubur sebagai perantara santet itu.
Buhulnya berada di salah satu makam yang ada di seberang desa. Kamu itu jin yang suka berbohong, aku tidak percaya. Jin kafir pun kembali kepanasan mendengarkan ayat-ayat ruqyah itu. Dan akhirnya Anggun mulai sadar dan diberikan air ruqyah yang bertujuan untuk menetralisir hal-hal negatif yang ada di tubuhnya. Dan Pak Ustadz pun berpesan untuk selalu sholat 5 waktu dan selalu menjaga wudunya. Setelah selesai meruqyah Anggun, Pak Ustadz masih memiliki satu PR untuk menemukan buhul itu. Tetap berada di kampung itu yang berencananya besok pagi akan mencari buhul itu untuk dihancurkan, yang bertujuan untuk melepaskan semua gangguan yang ada di tubuh Anggun. Pada pagi harinya, Ustadz dan juga rombongannya bergegas untuk mencari buhul yang biasanya itu digunakan sebagai perantara santet. Ustadz dan rombongan bergegas ke arah makam desa. Setelah sampai di makam desa, Ustadz pun langsung bergegas membacakan sebuah doa yang bertujuan untuk dipermudahkan saat mencari buhul itu. Setelah sekian lama mencari buhul, akhirnya Ustadz dan juga rombongannya pun menemukan buhul tersebut. Pada saat buhul itu dibuka, Ustadz pun kaget lantaran di dalamnya ada foto Anggun lengkap dengan rambut dan kukunya. Astagfirullah, ini dia penyebab kenapa Anggun sering sakit. Insya Allah setelah kita menemukan buhul ini dan menghancurkannya, kelak santet yang berada di tubuh Anggun akan hilang dengan sendirinya. Setelah mendekati waktu zuhur, Ustadz pun kembali ke rumah Anggun untuk menyampaikan bahwa buhul yang digunakan sebagai perantara santet telah ditemukan dan akan dihancurkan dengan cara dibakar. Sebelum buhul itu dihancurkan, Pak Ustadz pun membacakan doa terlebih dahulu dan akhirnya buhul itu dibakar oleh sang Ustadz. Setelah buhul itu dibakar, hawa sekitar rumah Anggun menjadi lebih enak, tidak seperti dahulu. Kondisi Anggun pun kian mulai membaik. Anggun sudah bisa berbicara dan juga sudah sadar, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Oleh karena itu, Ustadz dan juga rombongannya meminta izin kembali ke pesantren tempat Ustadz itu mengajar, dan Rizky pun. Dia kemudian meminta izin untuk pulang dan besok paginya Rizky akan balik ke kota untuk bekerja kembali. Seminggu setelah kejadian penghancuran buhul santet tersebut, datanglah sepasang suami istri yang usianya tidak jauh beda dengan orang tuanya Anggun. Dia pun bertamu dengan raut muka yang tidak sangat bahagia. Ya intinya tampak sangat tidak bahagia, entah sedih ataupun apapun itu. Mereka pun mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dan dijawab oleh orang tua ataupun orang yang berada di dalam rumah, yaitu orang tua Anggun. Waalaikumsalam. Dan mereka pun dibukakan pintu dan dipersilakan untuk masuk. Setelah mereka duduk dan ditemui oleh Ibu Anggun, mereka pun membuka pembicaraan. Ini kami datang ke sini ingin meminta maaf atas perlakuan anak saya terhadap anak ibu. Yang telah mengirim santet kepada anak ibu itu anak saya sendiri. Saya mohon maaf ya Bu, sekarang santet yang dikirim berbalik menyerang dirinya. Badannya tidak bisa bergerak dan kurus kering seperti mayat hidup, seperti itu. Sekali lagi, saya mohon maaf ya Bu. Kesalahan anak ibu sudah saya maafkan, tapi saya tidak bisa membantu proses penyembuhannya. Dan akhirnya sepasang suami istri itu berpamitan untuk berlanjut mencari ustadz yang bisa mengobati anaknya. Tepat setelah 1 minggu kunjungan ibu dan bapaknya Erlangga pun, Erlangga akhirnya meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita dari narasumber kali ini? Kalian komen di bawah ya teman-teman, di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian yang bermampir, subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga kita dapat mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak dari cerita berikut ini. Ya, semoga kita menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya dan selalu menjaga norma-norma yang ada ya teman-teman. Dan semoga kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Yang baik seperti biasa kalian ambil, yang buruk ya tentu saja buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih juga atas support kalian. Tanpa kalian channel ini tidak akan sampai sekarang ini.
Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor, entah itu cerpen bikinan kalian, entah itu fiksi ataupun nyata, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Manafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini seperti cerita ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun ya mungkin terlalu lambat atau terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.